Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saya lagi semangat banget nih. Soalnya hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan soal mekanika dari tata kelola kolaboratif atau yang sering disebut collaborative governance. Sesi ini udah dirancang khusus buat jadi video pembelajaran yang detail, jelas, dan super sistematis. Kita bakal lihat gimana sih caranya berbagai pihak yang beda-beda ini bisa nyatu buat mencain masalah publik yang super kompleks. Yuk, langsung aja kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal jalan ngelewatin 5 tahap ya. Mulai dari konsep paling dasar, cara ngukur nilai publik, ngebedah kerangka teoretis utamanya, terus kita lihat aplikasinya di dunia nyata pas penanganan COVID-19 pakai model Pentahelix, dan ditutup sama inovasi di era normal baru. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sebelum ngebahas teori yang bikin mikir keras, kita harus bangun fondasi konsepnya dulu nih, biar nanti nggak bingung di tengah jalan. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya nempel di kepala kita pas dengar kata kolaborasi? Terus bedanya apa kalau kata itu diubah jadi sebuah konsep operasional yang namanya kepemerintahan yang kolaboratif? Nah, ini tuh bukan sekedar buzzword casual yang sering diomongin pas meeting loh. Ada makna operasional yang benar-benar spesifik di baliknya. Gini, biar lebih jelas, kita pakai definisinya Amsel dan Gash tahun 2007. Konsep ini bukan sekedar ajakan kerjasama biasa. Ini tuh sebuah forum yang sifatnya formal, orientasinya nyari konsensus, dan yang paling penting harus diinisiasi langsung sama institusi pemerintah buat bikin kebijakan publik bareng pihak non-pemerintah. Jadi ibaratnya semua pihak ikut nanggung hasil kerjanya bareng-bareng. Nah, ini nih yang sering banget miskonsepsi di lapangan. Banyak yang mikir kolaborasi itu sama kayak koordinasi. Padahal komitmennya beda jauh. Kalau koordinasi, bayangin beberapa pihak kerja buat satu tujuan yang sama, tapi mereka tetap jalan sendiri-sendiri secara organisasi. Kalau kolaborasi, wah ini butuh kerja tim yang jauh lebih dalam. Semua pihak benar-benar ngelebur, ngebangun konsensus buat nyari keputusan yang nguntungin semuanya. Tingkat kedekatannya jauh lebih intim dan kompleks pokoknya. Jadi, kalau mau dirangkum, ciri khas utamanya tuh kayak gini. Kepemerintahan kolaboratif itu selalu diprakarsai lembaga publik, tapi wajib banget ngajak orang-orang dari luar. Dan ingat, keterlibatannya bukan cuma dimintain pendapat sebentar terus ditinggal ya. Mereka harus benar-benar ikutan ambil keputusan. Terus, keputusannya wajib berdasarkan konsensus, dan fokus utamanya benar-benar cuma buat nyelesain kebijakan dan kepentingan publik. Titik. Sip. Konsep dasarnya udah kepegang kan? Sekarang muncul pertanyaan baru. Gimana cara kita tahu kalau kolaborasi itu berhasil? Nah, mari kita masuk ke bagian kedua buat bahas gimana sih nilai akhirnya ini dievaluasi. Di sini kita kenalan sama strategic triangle atau segitiga strategis dari Mark H. Moore. Buat nyiptain yang namanya public value atau nilai publik, yaitu manfaat nyata yang beneran dirasain sama masyarakat, kita butuh 2 pilar penyangga yang super kuat. Pertama, legitimasi dan dukungan. Jelas dong butuh backing politik dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Kedua, kapasitas operasional alias kemampuan nyata buat ngejalanin programnya. Jadi, dukungan politik dari luar ditambah kemampuan eksekusi dari dalam itu harga mati buat nyiptain nilai publik yang nyata. Terus, konsep abstrak kayak nilai publik ini gimana cara ngukurnya di dunia nyata? Tenang, kita bisa ngebedahnya lewat 5 kategori metrik. Pertama, kualitas layanan. Kita lihat seberapa cepat, gampang, dan transparannya layanan itu. Kedua, keadilan dan inklusivitas. Ada nggak sih pemerataan aksesnya? Ketiga, partisipasi, misal lewat open data atau platform aduan. Keempat, inovasi. Seberapa update mereka pakai teknologi. Dan yang terakhir, akuntabilitas, yang bisa dilihat dari tingkat kepercayaan publik. Kalau kelima indikator ini ngasih rapor hijau, berarti boom, nilai publiknya beneran tercipta. Oke. Fokus lagi ya, karena sekarang kita bakal masuk ke jantung akademis dari materi ini. Kita bakal bahas 2 kerangka teoretis yang paling ngetop. Tapi tenang aja, saya bakal jelasinnya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Yang pertama, coba lihat model dari Ansel dan Gash ini. Alurnya asik banget, dari kiri ke kanan. Diawali dari starting conditions atau kondisi awal. Misalnya, gimana sih tingkat kepercayaan mereka di masa lalu? Ini jadi pemicu buat masuk ke collaborative process. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Mulai dari ketemuan tatap muka, pelan-pelan bangun rasa saling percaya, sampai akhirnya dapat kemenangan-kemenangan kecil atau small wins. Tapi ingat, ini semua nggak bakal muter kalau nggak ada desain institusional yang jelas dan kepemimpinan fasilitatif yang ngedukung. Baru deh di ujungnya kita dapat hasil akhir atau outcomes.
Sekarang kita bandingin sama kerangka integratif dari Emerson tahun 2012. Kalau yang tadi agak lurus-lurus aja, yang ini bentuknya jauh lebih dinamis. Coba bayangin, 3 roda gigi yang saling bertautan. Keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas buat bertindak. Ketiganya muter terus, dipicu sama penggerak awal terus ngehasilin dampak nyata. Kerennya dampak ini bakal bikin sistemnya beradaptasi dan siklusnya muter lagi dari awal. Ini bener-bener gambaran paling pas soal gimana sistem kolaborasi itu adaptif banget di dunia nyata. Teori udah aman kan? Sekarang, mari kita lihat gimana sih teori-teori keren tadi pas diuji langsung di lapangan. Spesifiknya, pas kita ngadepin krisis pandemi COVID-19 di Indonesia. Pasti udah lumayan familiar kan sama model pentahelix? Ini tuh skema kolaborasi 5 aktor utama. Pemerintah yang ngasih arahan, akademisi yang nyediain risetnya, sektor bisnis buat bantu kemitraan, media yang edukasi warga, sama komunitas yang turun langsung di garda terdepan. Tapi tahu nggak apa bumbu rahasianya? Modal sosial gotong royong. Ini benar-benar roh kultural khas Indonesia yang jadi lem super perekat kelima pilar itu biar bisa saling percaya dan gerak bareng. Tentu aja praktiknya nggak semulus teori di atas kertas. Kalau kita lihat dari evaluasinya, ada beberapa titik gesekan nih. Dari segi regulasi, kadang aturannya tumpang tindih, bikin pusing. Terus dari kapabilitas birokrasi, jujur aja koordinasi awal kita sempat keteteran. Belum lagi dari kesadaran masyarakatnya, di mana himbauan buat kolaborasi harus berhadapan sama realitas urusan perut dan pendapatan harian. Ini jadi pengingat keras buat kita, ngelola banyak pihak itu butuh fleksibilitas yang luar biasa tinggi. Nah, pelan-pelan kita sampai di bagian akhir pembelajaran kita. Pertanyaannya sekarang, setelah babak belur di masa krisis kemarin dan tahu di mana kurangnya, gimana caranya kita ngebangun sistem yang lebih kebal buat masa depan? Jawabannya ada di inovasi era normal baru. Ada 3 langkah taktis yang bisa kita lakuin. Pertama, deep listening. Pemerintah bener-bener harus turun dan dengerin suara warga, nggak bisa lagi cuma nyuruh-nyuruh. Kedua, nyediain hub learning, semacam wadah kumpul buat semua pihak biar bisa saling sharing ilmu dan sumber daya. Dan ketiga, ini puncaknya, co-designing, di mana semua pihak duduk bareng buat ngerancang ulang layanan publik yang jauh lebih responsif dan tepat sasaran. Dan yap, selesai sudah sesi bedah materi kita kali ini. Coba bayangin, kalau semangat gotong royong warisan leluhur kita bisa dirapikan lewat sistem tata kelola kolaboratif ini, krisis apapun di depan sana, mau itu pandemi, ekonomi, atau iklim, pasti bisa kita lewatin bareng-bareng. Nah, pertanyaannya buat Anda, pas panggilan kolaborasi besar berikutnya datang, Anda mau ambil peran di posisi mana nih? Terima kasih udah nyimak sampai habis. Tetap kritis, sehat selalu, dan sampai ketemu di bedah materi seru lainnya.